Abu Jahil meninggal. Perjuangan Abu Jahil untuk mengalahkan Abu Nawas seakan tiada hentinya. Hal ini dikarenakan dirinya selalu dipermalukan di hadapan orang-orang. Merasa usahanya selalu mengalami kegagalan, Abu Jahil akhirnya membuat rencana baru. Rencananya kali ini bukanlah dengan mengerjai Abu Nawas, sebab dengan cara itu justru akan menjadi bumerang baginya. Mengingat Abu Nawas adalah orang yang cerdik. Rencana terbarunya adalah akan membuat Abu Nawas memuji-muji dirinya. Maka disusunlah sebuah siasat dengan persiapan yang sangat matang. Dan rencananya ini tidak ada seorang pun yang tahu. Sebelum melakukan aksinya, ia sesumbar kepada orang-orang bahwa tidak lama lagi Abu Nawas akan memuji-muji dirinya. Bagaimana mungkin? Kau kan sering mengejek Abu Nawas dan segala ucapan yang dikatakannya selalu saja kau bantah, tanya salah satu kawannya. Itulah kelebihanku, aku mungkin kalah dalam segala hal terutama soal kecerdikan. Tapi lihatlah nanti, dia pasti akan memujiku, ucap Abu Jahil dengan bangganya. Dan hari yang ditentukan pun telah datang. Namun tiba-tiba terdengar kabar kalau Abu Jahil telah meninggal dunia. Para warga yang mengetahui sontak kaget dan tak percaya. Kasihan Abu Jahil, umurnya begitu singkat, kata salah satu warga. Mereka pun lalu mendatangi Abu Nawas guna memberitahukan kematian Abu Jahil. Kalian jangan bercanda, ucap Abu Nawas dengan nada kesal. Kami serius Abu Nawas, kami kesini untuk mengajakmu melayat jenazahnya, balas mereka. Antara rasa percaya dan tidak percaya menyelimuti hati dan pikiran Abu Nawas. Tapi namanya saja takdir kematian, tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa jadi Abu Jahil sudah waktunya dipanggil Yang Maha Kuasa. Baiklah, mari kita melayat jenazahnya, ucap Abu Nawas. Maka berangkatlah mereka menuju rumah Abu Jahil. Setibanya di sana, tampak orang-orang sudah berkumpul untuk bertakziah. Di dalam keranda yang masih terbuka, Abu Jahil terbujur kaku dengan mengenakan kain kafan. Melihat hal itu, hampir saja tangis Abu Nawas pecah. Namun ia berusaha menahannya. Dengan perlahan Abu Nawas menghampiri jenazah Abu Jahil. Di saat ia hendak membacakan doa, tanpa sengaja Abu Nawas bersin hingga mengeluarkan suara yang keras. Karena saking kerasnya suara bersin Abu Nawas, membuat orang-orang yang hadir menjadi kaget. Apalagi kala itu suasana sedang hening karena kondisi berduka. Di saat yang bersamaan, Abu Nawas mendapati jempol kaki Abu Jahil juga bergerak karena menahan kaget. Disinilah Abu Nawas mulai curiga bahwa kematian Abu Jahil hanyalah sandiwara. Pasti ada sesuatu yang sedang Abu Jahil rencanakan, pikir Abu Nawas. Meski demikian, ia masih pura-pura berduka. Lalu salah satu warga mendekati Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, berilah sambutan terakhir sebelum Abu Jahil dimakamkan." "Oh iya Abu Nawas, sebelum beliau wafat, beliau pernah mengatakan kepada kami bahwa katanya tidak lama lagi kau akan memuji-muji beliau. Kini beliau sudah tiada." Kemudian Abu Nawas bertanya, "Apa yang harus kuucapkan?" tanya Abu Nawas. Para warga membalas, "Berdoalah untuk keselamatannya, pujilah kebaikan-kebaikannya." Yang lain menimpali, "Benar itu Abu Nawas, bukankah itu keinginan Abu Jahil sebelum wafatnya?" Abu Nawas menyanggupinya. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas menyeru kepada orang-orang supaya berdiri di hadapan jenazah Abu Jahil. "Wahai para hadirin yang terhormat, aku akan memberi sedikit sambutan sebelum Abu Jahil dimakamkan.
Tapi ketahuilah, aku tidak akan memuji-muji dirinya. Percuma saja aku melakukan hal itu. Dia pasti akan membantah semua perkataanku. Kalian tahu sendiri kan, semasa hidupnya ia selalu membantah ucapanku. Sambutan Abu Nawas ini spontan membuat mereka terkejut dan heran. Hei Abu Nawas, tidak adakah sedikit rasa bela sungkawamu? Dia itu sudah meninggal. Tapi kenapa kau masih berbuat demikian? Bicaralah yang baik-baik tentang dirinya, tegur salah satu warga. Baiklah, aku akan memuji kebaikan-kebaikannya, tapi nanti setelah dia sudah dikubur, ujar Abu Nawas. Mari kita bawa jenazahnya ke makam, kita masukkan ke dalam liang lahat dan kita timbun dengan tanah, ajak Abu Nawas. Para warga pun setuju dengan usulan tersebut. Tapi ketika mereka hendak menggotong kerandanya, tiba-tiba Abu Jahil bangkit berdiri dan menatap tajam ke arah Abu Nawas. Dasar kaum manusia sialan, bentak Abu Jahil kepada Abu Nawas. Adapun para warga yang melihat Abu Jahil bangkit berdiri seketika menjadi takut dan berlarian meninggalkannya. Sementara Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal sambil berlari menyusul mereka. Abu Jahil yang masih merasa kesal bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu? Padahal kematian palsuku tidak ada seorang pun yang aku beritahu. Taubatnya seorang raja kafir yang sombong. Dikisahkan, dahulu di suatu negeri ada seorang raja yang sangat sombong dan suka menghina. Kesombongannya ini bukan ditunjukkan kepada manusia, tetapi kepada Allah yang merupakan Tuhannya orang Muslim. Saking tidak sukanya kepada Allah, raja tersebut bahkan sampai mengejeknya. Baginya Tuhan yang sejati adalah berhala yang disembahnya. Akibat perbuatannya ini membuat kaum muslimin merasa geram dan jengkel. Mereka tidak mempermasalahkan raja menyembah berhala, tapi kalau sudah menghina dan mengejek Allah, maka jalan satu-satunya adalah dengan memerangi dan membunuhnya. Akhirnya terjadilah peperangan antara kaum muslimin melawan raja beserta pasukannya. Dengan izin Allah, raja dan pasukannya berhasil dikalahkan. Sementara raja yang sombong itu berhasil ditangkapnya hidup-hidup. Kemudian kaum muslimin saling berunding memikirkan bagaimana membunuh raja dengan cara yang menyakitkan. Bagaimana cara kita membunuhnya? Ia telah berbuat sombong terhadap Allah, tanya salah satu dari mereka. Akhirnya mereka bersepakat meletakkan sang raja di sebuah bejana besar dengan kepala diikat, kemudian di bawahnya dinyalakan api. Ketika sang raja merasakan panasnya api, maka ia berteriak memanggil nama berhala-berhalanya dengan berharapan bisa menolong dirinya. Hai Lata, selamatkanlah aku. Hai Uzza, selamatkanlah aku dari siksa yang aku alami saat ini. Akan tetapi usahanya sia-sia. Yang ada api malah semakin membesar yang membuat dirinya semakin kepanasan. Menyadari bahwa berhala-berhala yang ia sembah tak bisa menolongnya, ia pun putus asa dan meminta pertolongan Allah. Lalu terucap kalimat tauhid dari bibirnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Ia terus mengucapkan kalimat tersebut berulang-ulang, hingga akhirnya Allah menurunkan hujan lebat. Api yang tadinya menyala-nyala dengan besar seketika langsung padam dan bejana pun menjadi dingin. Kemudian Allah mengirimkan angin besar dan menerpa bejana tersebut hingga melayang di udara. Raja yang masih dalam bejana semakin panik dibuatnya. Tapi ia terus mengucapkan kalimat tauhid. Angin pun datang semakin besar yang membuat bejana itu terbang semakin jauh.
Akhirnya bejana tersebut mendarat di sebuah pulau yang dihuni oleh kaum yang tidak mengenal Allah. Melihat ada bejana besar jatuh dari langit, kaum ini pun penasaran dan mendekatinya. Mereka memeriksa dan membukanya. Tiba-tiba mereka melihat sesosok manusia. Dengan segera mereka mengeluarkan raja tersebut dan bertanya, "Siapa kamu? Apa yang telah terjadi denganmu?" Raja itu menjawab, "Aku adalah raja di suatu wilayah." Kemudian sang raja menceritakan kisahnya kepada kaum tersebut. Mendengar kisah menakjubkan yang dialami sang raja, mereka semua pun memeluk Islam. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawa'idhul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Penciptaan Malaikat Jibril. Mungkin kita sering mendengar nama Malaikat Jibril. Dia adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Dan pada pertemuan kali ini kami akan menceritakan bagaimana Allah menciptakan Malaikat Jibril. Kisah ini sangat luar biasa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan Malaikat Jibril dengan bentuk yang sangat elok." Malaikat Jibril mempunyai 124.000 sayap, dan di antara sayap-sayap itu terdapat 2 sayap yang berwarna hijau seperti sayap burung merak. Apabila Jibril melebarkan 1 sayapnya saja, maka itu sudah cukup untuk menutup dunia ini. Setelah Malaikat Jibril memandang dirinya yang tampak begitu indah dan sempurna, bertanyalah Jibril kepada Allah, "Wahai Tuhanku, apakah Engkau menciptakan makhluk lain yang lebih baik daripada aku?" Kemudian Allah pun menjawab, "Tidak, wahai Jibril." Mendengar jawaban tersebut, maka Malaikat Jibril pun berdiri dan melakukan sholat 2 rakaat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Pada setiap rakaat sholat yang dikerjakan, dia menghabiskan waktu selama 20.000 tahun. Jadi sholat 2 rakaat yang dilakukan lamanya sampai 40.000 tahun. Setelah Malaikat Jibril selesai melaksanakan sholatnya, kemudian Allah pun berfirman kepadanya, "Wahai Jibril, kau telah menyembah aku dengan ibadah yang bersungguh-sungguh, dan tak ada seorang pun yang menyembahku seperti ibadah yang kamu lakukan. Akan tetapi di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi yang mulia yang paling aku cintai bernama Muhammad. Dia mempunyai umat yang lemah dan senantiasa berdosa. Seandainya mereka mengerjakan sholat 2 rakaat walaupun hanya sebentar dan dalam keadaan lupa serta serba kurang, dengan pikiran yang melayang-layang dan dosa mereka pun besar, maka demi kemuliaanku dan ketinggianku, sesungguhnya sholat mereka itu lebih aku sukai daripada sholatmu." Allah berkata demikian dikarenakan umat Muhammad mengerjakan sholat atas perintah Allah, sedangkan sholat yang dilakukan Jibril bukan atas perintah Allah. Kemudian Jibril kembali bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah yang kau berikan kepada mereka sebagai ganjaran atas ibadah mereka kepadamu?" Allah berfirman, "Wahai Jibril, akan aku berikan surga ma'wa sebagai tempat tinggal mereka." Malaikat Jibril lalu meminta izin kepada Allah untuk melihat surga ma'wa tersebut. Setelah Allah memberikan izin, terbanglah Malaikat Jibril menuju surga ma'wa. Setiap kali ia membuka sayapnya, jarak yang ditempuh sampai 300.000 tahun perjalanan. Begitu pula saat ia menutup sayapnya, jarak yang ditempuh sampai 300.000 tahun perjalanan. Jadi sekali ia mengepakkan sayap, jaraknya sejauh 600.000 tahun perjalanan. Ketika sudah melakukan perjalanan terbang selama 300.000 tahun, Jibril memutuskan untuk istirahat sebentar di sebuah pohon raksasa. Di sana ia bersujud kepada Allah dan bertanya, "Wahai Tuhanku,
apakah aku telah menempuh setengah perjalanan atau sepertiga atau seperempat dari perjalanan menuju ke surga ma'wa? Maka Allah pun berfirman, wahai Jibril, walaupun kau mampu terbang 300.000 tahun dengan sayap-sayapmu yang sudah ada, dan aku tambah lagi 600 sayap, niscaya kau tak akan bisa mencapai 1% pun dari surga ma'wa. Itulah keistimewaan yang akan kuberikan kepada umat Muhammad yang mau mengerjakan sholat. Kisah ini terdapat dalam kitab Durratun Nasihin. Wallahu a'lam bishawab. Persembahan air surga adalah Haris dan Naisa, sepasang suami istri dari suku Badui. Hidup mereka selalu berpindah-pindah tempat dengan membawa tendanya yang butut dan seekor unta sebagai kendaraannya. Dimanapun mereka menemukan tempat yang ditumbuhi beberapa pohon kurma, mereka selalu singgah. Begitu pula saat menemukan rumput belukar yang ada di kolam dengan air kotor, mereka pasti singgah di tempat tersebut. Kehidupan semacam itu telah mereka jalani bertahun-tahun lamanya. Dan Haris jarang sekali melakukan sesuatu di luar kebiasaannya sehari-hari, yaitu menjerat tikus gurun untuk diambil kulitnya, memintal tali dari serat kurma untuk dijual kepada kafilah yang lewat. Dan pada suatu hari dalam pengembaraannya, mereka menemukan mata air di tengah-tengah padang pasir. Kemudian Haris berhenti untuk mencicipinya. Wah, air ini seperti air dari surga, rasanya lezat sekali, teriak Haris kegirangan. Sang istri pun ikut turun dan mencicipinya. Iya, benar sekali suamiku, air ini rasanya enak sekali, balas sang istri. Kalau begitu, air ini harus kita bawa kepada orang yang bisa menghormatinya, ujar Haris. Ia pun memasukkan air tersebut ke dalam 2 kantong yang terbuat dari kulit kambing. Yang satu untuk bekal perjalanan dan yang satunya lagi akan dipersembahkan kepada Baginda Raja. Maka berangkatlah mereka menuju Baghdad untuk menemui Raja Harun ar-Rasyid. Mereka berjalan terus tanpa berhenti kecuali untuk mengunyah beberapa buah kurma. Beberapa hari kemudian, sampailah mereka di Baghdad dan langsung menuju istana. Ketika hendak masuk gerbang istana, mereka dicegat oleh pengawal. Mau apa kalian? Ada keperluan apa datang kemari? Tanya si pengawal. Ini, kami membawakan air istimewa. Air ini rasanya seperti air surga, jawab Haris dan istrinya. Keduanya pun diperbolehkan masuk dan diantar menghadap Baginda Raja. Siapa kalian dan ada keperluan apa datang kemari? Tanya Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, perkenalkan, nama saya Haris. Saya adalah seorang Badui yang miskin. Meskipun saya hanya tahu sedikit tentang hal-hal lain, tapi kami sangat mengetahui segala macam air di padang pasir. Dan tujuan saya datang kemari untuk memberitahu bahwa saya telah menemukan mata air yang rasanya lezat seperti air surga, kata Haris menjelaskan. Seketika Baginda Raja terkejut dan penasaran dengan air yang diceritakannya. Lalu, apakah kau bawa contoh airnya? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, saya membawa contoh airnya dan saya akan mempersembahkan untuk Paduka, jawab Haris. Ketika Baginda Raja mencicipi, ternyata rasanya agak asin seperti air laut. Air seperti ini kok dibilang air surga? Apanya yang lezat? Pikir Baginda Raja.
Namun Baginda Raja tersadar bahwa yang dihadapinya adalah seorang badui. Wajar bila mereka menganggap air tersebut terasa lezat, sebab dengan hidup berkelana di padang pasir, mereka sulit menemukan air yang bersih dan jernih. Baiklah Haris, atas penemuan kalian akan kuberi upah 1000 keping emas. Dan mengenai mata air yang kalian temukan itu, silahkan bagi kepada kafilah yang lewat, tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, Haris pun merasa bahagia, karena ia beranggapan mata air yang ditemukannya sangat berharga dan membuat sang raja bangga. Kemudian Baginda Raja memanggil kepala pengawal dan berbisik kepadanya, "Yang bagi kita bukan apa-apa, baginya segala-galanya. Oleh karena itu, bawalah mereka pergi dari istana pada malam hari. Tapi ingat, jangan sampai mereka melihat sungai Tigris, apalagi sampai mencicipi airnya. Kawal mereka hingga keluar gerbang kota," perintah Baginda Raja. Begitulah sifat Raja Harun ar-Rasyid. Ia tetap menghormati persembahan rakyatnya tanpa harus membuatnya tersinggung. Bahkan ia malah memberinya hadiah. Puasa tapi makan. Gak ada habisnya akal cerdik Abu Nawas untuk lolos dari hukuman yang mengintainya. Masa sesuatu yang dilarang bisa menjadi diperbolehkan untuk Abu Nawas? Seperti pada kisah kali ini, Abu Nawas dengan kecerdikannya bisa menjadikan halal sesuatu yang haram. Berikut kisah lengkapnya. Sudah menjadi suatu kebiasaan saat menjelang masuknya bulan Ramadan, kota Baghdad menerapkan undang-undang yang hanya diberlakukan saat bulan puasa. Undang-undang tersebut berisi siapa saja yang ketahuan makan atau minum di tempat terbuka saat siang hari akan dikenakan hukuman penjara selama sebulan. Hal itu bertujuan untuk menghormati umat muslim yang tengah melakukan ibadah puasa. Dan suatu hari, Abu Nawas tampak bersiap-siap pergi ke hutan guna mencari kayu bakar untuk dijualnya ke pasar. Meskipun sedang puasa, tak menyurutkan semangatnya untuk tetap bekerja menafkahi keluarganya. Setelah waktu menjelang siang, Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan membawa kayu bakar. Kali ini kayu bakar yang diperolehnya cukup banyak, sehingga membuat Abu Nawas merasakan letih. Mungkin karena saking capeknya, Abu Nawas sampai lupa kalau hari itu adalah bulan puasa. Begitu ia tiba di rumah, ia langsung mengambil segelas air dan sepotong roti, lalu dibawanya ke teras rumah. Dengan asyiknya, Abu Nawas melahap roti dan meminum segelas air. Ternyata perbuatan Abu Nawas ini ketahuan oleh Abu Jahil selaku tetangganya. "Gila Abu Nawas, kebetulan akan aku laporkan ke Tuan Hakim biar dihukum," pikir Abu Jahil kegirangan. Maka pergilah Abu Jahil menuju rumah Tuan Hakim dan mengadukan perbuatan Abu Nawas. "Kamu yakin dengan yang kamu lihat?" tanya Tuan Hakim. "Saya yakin sekali Tuan, dan saya berani bersumpah," balas Abu Jahil. Tuan Hakim lalu menyuruh beberapa prajurit istana untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, sekarang juga Anda ikut kami menghadap Tuan Hakim," kata komandan prajurit. "Memangnya ada apa?" tanya Abu Nawas heran. "Ada yang melaporkan kalau Anda itu telah berbuat kesalahan," jawab komandan prajurit. "Kesalahan apa? Saya nggak merasa melakukan kesalahan.
Tanya Abu Nawas semakin bingung. Pokoknya Anda harus ikut kami. Nanti Anda tanyakan sendiri di pengadilan, balas komandan prajurit. Abu Nawas pun akhirnya diseret ke pengadilan dan dihadapkan kepada Tuan Hakim. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Jahil dan Tuan Hakim. "Hei Abu Nawas, apa benar tadi siang kamu makan dan minum di depan rumah?" tanya Tuan Hakim. Mendengar pertanyaan tersebut, barulah Abu Nawas tersadar bahwa ia telah melakukan kesalahan. "Oh iya, aku benar-benar lupa ini bulan puasa," kata Abu Nawas dalam hati. "Abu Nawas," ditanya kok malah bengong. "Apa benar kamu melakukannya?" tanya Tuan Hakim kembali. "Iya benar Tuan, tapi dari mana Tuan bisa tahu?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Abu Jahil yang melaporkanmu. Dia melihatmu makan dan minum di depan rumah. Kamu kan tahu Abu Nawas, selama bulan puasa ada undang-undang yang melarang makan dan minum pada siang hari, apalagi di ruangan terbuka," tutur Tuan Hakim. "Iya, saya tahu Tuan Hakim," balas Abu Nawas. "Kamu seorang muslim kan? Kenapa kamu melanggar hukum agama dan hukum negara? Hukumanmu bisa menjadi 2 kali lipat Abu Nawas," ujar Tuan Hakim. "Sudah, hukum saja Abu Nawas Tuan Hakim. Paling-paling alasannya karena lupa," timpal Abu Jahil. "Apa alasanmu Abu Nawas? Kalau alasannya karena lupa, saya tetap akan menghukummu. Karena alasan lupa itu bisa saja adalah suatu kebohongan," kata Tuan Hakim. "Kurang ajar Abu Jahil, ternyata dia masih saja mencari-cari kesalahanku," gerutu Abu Nawas. "Tapi namanya saja Abu Nawas. Dengan akal cerdiknya, ia dengan mudah bisa lepas dari hukuman yang akan menjeratnya. Begini Tuan Hakim, saya ini kan seorang musafir, makanya saya makan dan minum saat puasa. Bukankah seorang musafir diperbolehkan membatalkan puasa?" ujar Abu Nawas. "Musafir? Kamu ini bukannya tinggal di sini sudah lama, dan aku tidak pernah melihatmu pergi kemanapun," kata Tuan Hakim. "Ya, coba lihat, saya ini masih hidup di dunia. Saya ini adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan menuju akhirat Tuan Hakim," tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Tuan Hakim hanya terdiam. Begitu juga dengan Abu Jahil. Walhasil, Abu Nawas pun dibebaskan dari ancaman hukuman. Rezeki nggak kemana. Dikisahkan, kondisi ekonomi keluarga Abu Nawas sedang mengalami kesusahan. Ia pun berinisiatif mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar. Beberapa toko sudah ia datangi, hendak melamar pekerjaan. Namun tak satu pun yang berminat menggunakan jasa tenaganya. "Maaf Abu Nawas, toko kami juga sedang sepi, jadi kami tak mampu untuk membayarmu," ucap salah satu pemilik toko. Hingga waktu menjelang siang, Abu Nawas masih belum juga mendapatkan pekerjaan. Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas memutuskan balik ke rumah. Ketika ia tengah menyusuri jalanan sepi, tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu. Karena penasaran, Abu Nawas membungkuk dan mengambilnya. Ternyata cuma koin penyok yang sudah karatan, gerutu Abu Nawas kecewa. Meskipun begitu, ia memasukkan koin tersebut ke dalam sakunya
Kemudian ia melanjutkan langkahnya pulang ke rumah. Saat ia melewati toko barang antik, ia ditegur oleh si pemilik toko yang kebetulan adalah sahabatnya. "Hei Abu Nawas, dari mana? Mampirlah kemari," pintanya. Abu Nawas pun mampir ke toko sahabatnya itu. Ia lalu dipersilahkan duduk dan diajaknya minum secangkir teh hangat. "Ini nih, dari pagi aku mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan," ucap Abu Nawas membuka obrolan. "Ya mau gimana lagi Abu Nawas, kondisi pasar memang sedang lesu. Kamu sendiri lihat kan, toko saya terlihat sepi," balas sahabatnya. "Oh iya, tadi aku menemukan koin, tapi kondisinya sudah penyok dan karatan. Kalau kamu berminat, ini ambil saja," kata Abu Nawas sambil menyerahkan koinnya. Sahabatnya itu tampak serius mengamati koin pemberian Abu Nawas. "Wah, ini kan koin barang antik Abu Nawas, banyak yang mencarinya. Kemarin saja ada saudagar kaya datang kemari. Ia hendak membeli koin seperti ini. Begini saja Abu Nawas, kamu sedang butuh uang kan? Nah, sebagai imbalannya aku kasih kamu uang 300 dinar, ucap sahabatnya. "Yang benar, kamu serius nih?" tanya Abu Nawas kaget. "Ya iyalah Abu Nawas, aku serius," balas sahabatnya sambil memberikan uang 300 dinar. Setelah menerima uang tersebut, Abu Nawas buru-buru pamit pulang. Ia berencana membeli makanan bagi keluarganya. Di tengah jalan, Abu Nawas berpapasan dengan seseorang yang sedang membawa kambing. Terlintaslah di benak Abu Nawas ingin membeli kambing tersebut untuk dijadikan hidangan. Tapi sayangnya, uang yang ia punya hanya 300 dinar. "Kamu berminat membeli kambing ini?" tanya orang tersebut. "Iya, tapi uangku hanya 300 dinar, jawab Abu Nawas. "Ya sudah, gak apa-apa, aku memang hendak menjualnya 300 dinar, balas orang tersebut. Akhirnya Abu Nawas berjalan pulang dengan membawa seekor kambing. Dan lagi-lagi ketika ia melewati rumah saudagar kaya, Abu Nawas dipanggilnya. "Hei Abu Nawas, sini aku beli kambingmu. Nanti malam aku mau mengadakan pesta keluarga," ucap saudagar kaya. "Boleh saja, tapi harganya 1000 dinar, jawab Abu Nawas asal-asalan. Tanpa diduga saudagar kaya tersebut menyetujuinya. "Ya, sini aku bayar," kata saudagar kaya. Dengan senang hati Abu Nawas menjual kambingnya, sebab ia mendapatkan untung 700 dinar. Maka pulanglah Abu Nawas dengan membawa uang 1000 dinar. Sialnya, saat ia hendak masuk rumah, Abu Nawas dihadang sekawanan perampok. Salah satu dari mereka mengacungkan pisau belati ke arah Abu Nawas. "Berikan uangmu atau aku akan membunuhmu," ancam si perampok. Dengan tubuh gemetaran, Abu Nawas memberikan uang 1000 dinar miliknya. Sementara istri Abu Nawas yang melihat kejadian itu dari balik jendela langsung keluar dan berteriak, "Woi, apa yang kalian lakukan?" Mendengar teriakan tersebut, perampok itu langsung kabur tunggang langgang. "Apa yang terjadi? Engkau baik-baik saja kan? Apa yang diambil oleh perampok itu?" tanya sang istri. Tak ingin membuat istrinya marah, Abu Nawas mengangkat bahunya dan berkata, "Oh, bukan apa-apa, hanya sebuah koin penyok yang kutemukan tadi pagi." Abu Nawas pun berjalan memasuki rumahnya. Di dalam rumah, Abu Nawas duduk termenung. Ia meratapi kejadian yang barusan menimpanya. "Mungkin uang tadi belum rezekiku," batin Abu Nawas menghibur diri. Dan tak berselang lama, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seseorang. Abu Nawas beranjak dari tempat duduk dan membukakan pintu.
Ternyata tamu yang datang adalah sahabatnya yang mempunyai toko barang-barang antik. Abu Nawas, ada kabar gembira untukmu. Koin yang kamu temukan tadi ternyata laku sampai 10.000 dinar. Dan aku pikir akan lebih bijak bila hasilnya dibagi dua denganmu, kata sahabatnya. Nah, tadi siang kan sudah memberimu 300 dinar. Ini sisanya 4.700 dinar, silahkan diterima, ucap sahabatnya sambil memberikan uang sisanya. Alhamdulillah, terima kasih kawan, balas Abu Nawas. Dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwasannya kesabaran hati saat menerima musibah pasti akan berbuah kemanisan. Roti penolak miskin. Kita pasti sudah tahu bahwa Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang sangat terkenal akan kecerdikannya. Bukan hanya cerdik, tapi ia juga terkenal akan kelucuannya. Hal inilah yang membuat orang-orang merasa betah kumpul bersamanya. Kehadiran Abu Nawas seolah bagaikan magnet. Dimanapun ia berada selalu dikerumuni oleh kawan-kawannya. Dan ternyata di balik tingkah lucunya, Abu Nawas juga merupakan sosok yang sangat dermawan. Meskipun hidup pas-pasan, ia selalu menyisihkan rizkinya untuk orang-orang miskin. Kisah ini bermula ketika ada dua sahabat karib yang mana mereka sama-sama berprofesi sebagai seorang pengemis. Mengetahui akan kedermawanan Abu Nawas, kedua pengemis ini berinisiatif mendatangi rumah Abu Nawas. Maka pergilah kedua orang ini menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di depan rumah, pengemis pertama berkata, "Ya Allah, semoga Engkau memberiku rizki dengan kemurahan-Mu." Dan pengemis kedua pun berkata, "Ya Allah, karena Abu Nawas dermawan, semoga ia mau memberiku rizki." Abu Nawas yang sedang berada di dalam rumah mendengar doa kedua pengemis itu. Ia pun kemudian membukakan pintu. Pengemis pertama diberi uang 2 dirham. Sedangkan pengemis kedua yang menyebut namanya diberi sepotong roti. Bila diuangkan, harga sepotong roti itu ternyata setara dengan uang 2 dirham. Ketika menerima sedekah dari Abu Nawas, reaksi keduanya berbeda. Pengemis pertama tampak ikhlas dan bersyukur, sedangkan pengemis kedua merasa kecewa. "Kawan, kamu diberi apa sama Abu Nawas?" tanya pengemis kedua. "Aku diberi uang 2 dirham, jawab pengemis pertama. "Aku cuma diberi sepotong roti," sesal pengemis kedua. Pengemis kedua lalu meminta kepada kawannya untuk menukarkan roti yang didapatkan dengan uang 2 dirham milik pengemis pertama. "Ya sudah kawan, gini saja. Kamu ambil rotiku ini. Ini kan bisa buat makan anak-anakmu. Nah, uang 2 dirham itu kamu berikan kepadaku," tawar pengemis kedua. Pengemis pertama tidak keberatan, karena memang sekarang ia lebih membutuhkan makanan. Toh nilainya sama saja. Ia pun menerima tawaran tersebut. Sesampainya di rumah, pengemis pertama kaget bercampur bahagia. Karena ternyata saat ia membuka bungkusan roti, ia mendapati uang 100 dinar. Ternyata Abu Nawas sengaja menyelipkan uang itu di bungkusan roti. Dan pada hari berikutnya, hal itu pun terjadi kembali. Pengemis kedua menawarkan rotinya lagi. Karena pengemis pertama sudah mengetahui apa yang ada di dalam roti tersebut, ia pun dengan girang menyetujuinya. Begitulah seterusnya sampai sebulan lamanya. Pengemis pertama yang kini sudah mempunyai uang banyak, tak lagi menjalani profesinya sebagai pengemis. Ia gunakan uang tersebut untuk modal usaha.
sedangkan pengemis kedua masih tetap menjalani job desk-nya sebagai pengemis. Hingga pada suatu hari saat dia kembali mengemis di rumah Abu Nawas bertanya kepadanya, "Emang belum cukup yang aku berikan kepadamu kemarin-kemarin itu?" Dengan sedikit bingung, pengemis kedua menjawab, "Loh, tiap hari Tuan kan hanya memberiku sepotong roti. Terus aku jual saja roti itu kepada kawanku seharga 2 dirham." Tersentaklah Abu Nawas mendengarnya. Tapi karena peristiwa tersebut, Abu Nawas mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Waktu pertama kali kedua pengemis itu datang ke rumahku, pengemis pertama berdoa mengharap kemurahan Allah. Maka Allah pun memberikan rezeki dan kemurahan kepadanya. Sedangkan pengemis kedua berdoa mengharap kemurahanku, maka Allah haramkan pengemis kedua atas pemberianku, walaupun aku ingin memberinya. Sungguh ini membuatku sadar bahwa Sang Pembuat takdir tak dapat terkalahkan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."